Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cici Maulidia dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 32. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran sosiologi, yaitu bab 3, perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Perbedaan sosial dan partikularisme kelompok. Dalam masyarakat terdapat individu dan kelompok yang memiliki beragam perbedaan. Perbedaan sosial dalam masyarakat dapat bersifat vertikal dan horizontal. Perbedaan sosial perlu disikapi dengan sikap saling bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa individu atau kelompok terkadang memiliki diri sendiri atau golongan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya partikularisme. Yang pertama adalah perbedaan sosial dalam masyarakat. Dibedakan menjadi dua, yaitu perbedaan bersifat vertikal dan horizontal. Perbedaan sosial vertikal adalah perbedaan antar individu atau antar kelompok yang menunjukkan adanya tingkatan lebih tinggi atau rendah. Perbedaan sosial vertikal disebut juga stratifikasi sosial. Perbedaan secara horizontal adalah perbedaan antar individu atau antar kelompok yang tidak menunjukkan adanya tingkatan lebih tinggi atau rendah. Perbedaan sosial secara horizontal disebut juga dengan diferensiasi sosial. Apa sih itu diferensiasi sosial? Merupakan pengelompokan masyarakat secara horizontal berdasarkan perbedaan latar belakang sosial. Diferensiasi sosial memandang perbedaan dalam masyarakat memiliki kedudukan yang sama atau setara. Yang pertama adalah diferensiasi berdasarkan agama. Menurut Emil Durkheim, Marwoko, 2013, 197, agama adalah suatu sistem kepercayaan yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal suci. Agama memiliki seperangkat aturan baik berupa pemberitaan maupun larangan yang ditaati setiap umat. Yang pertama adalah emosi keagamaan, mengarahkan manusia untuk berlaku sesuai aturan agama. Yang kedua adalah sistem kepercayaan, bentuk pikiran manusia seperti keyakinan akan sifat-sifat Tuhan. Yang ketiga adalah upacara keagamaan, bentuk ibadah manusia kepada Tuhan. Yang keempat adalah kelompok keagamaan, kelompok masyarakat atau umat yang menganut agama tertentu. Yang terakhir adalah sarana yang digunakan dalam upacara keagamaan seperti ibadah. Indonesia secara resmi mengakui 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Pemerintahan mengakui beberapa aliran kepercayaan seperti Watu Telu dan Keharingan. Perbedaan agama merupakan perbedaan yang bersifat horizontal, artinya setiap agama memiliki kedudukan sejajar dan sederajat. Yang kedua adalah diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Menurut Koensjaraningrat 2002,165, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat kesadaran serta identitas atau jati diri. Indonesia memiliki 1340 suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia tersebar dari Sabang hingga Merauke. Setiap pulau memiliki suku yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah diferensiasi berdasarkan mata pencarian. Indonesia memiliki kenampakan alam beragam, sebagai contoh dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan laut. Berbagai kenampakan alam mengaruhi keragaman mata pencarian masyarakat. Yang keempat adalah diferensiasi berdasarkan ras. Perbedaan fisik meliputi warna kulit, bentuk mata, bentuk hidung, dan jenis rambut. Perbedaan fisik tersebut dipengaruhi oleh faktor keturunan. Perbedaan ciri fisik yang dimiliki setiap individu disebut ras. Menurut Lapon, Liton, manusia disebut di dunia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ras Mongoloid, memiliki ciri-ciri kulit berwarna kuning atau sawo matang, berambut lurus, dan bermata sipit. Ras Mongoloid dapat ditemukan di Indonesia, Tiongkok, Jepang, Taiwan, dan Vietnam. Yang kedua adalah ras Kaukasoid, memiliki ciri berhidung mancung, berkulit putih, berambut pirang hingga kehitam-hitaman, berkelopak mata lurus, dan berbibir tipis.
Ras Kaukasoid terdapat di India, Timur, Tengah, Eropa Utara, dan Eropa Tengah. Ras Negroid memiliki ciri-ciri berambut keriting, berkulit hitam, berkelopak mata lurus, dan berbibir tebal. Ras Negroid terdapat di Afrika dan Papua. Yang kelima adalah diferensiasi berdasarkan jenis kelamin dan gender. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin manusia merupakan kodrat dari Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan. Pada zaman dahulu, perbedaan jenis kelamin memberikan pengaruh terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang. Selain jenis kelamin, perbedaan antara laki-laki dan perempuan juga didasarkan oleh gender. Menurut Rohmansyah 2016,6, gender adalah perbedaan peran, fungsi, hak, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh kontribusi budaya dalam masyarakat. Sebagai contoh, perempuan lebih dikenal lemah dan lembut, keibuan dan emosional. Sementara laki-laki dikenal sebagai pribadi yang stratifikasi sosial. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kedudukan dan status sosial. Kedudukan dan status sosial seorang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku orang lain. Sebagai contoh, seorang yang memiliki kekuasaan dan jabatan akan lebih dihormati dan disegani oleh masyarakat. Yang pertama adalah dasar stratifikasi sosial. Yang pertama adalah kekuasaan. Seseorang dipengaruhi oleh kedudukan atau status sosial dalam masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan atau ilmu pengetahuan. Setiap individu memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah kekayaan, merupakan salah satu dasar menentukan lapisan-lapisan sosial seseorang. Yang keempat adalah keturunan. Status sosial seseorang dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Yang kelima adalah kehormatan. Orang-orang yang dihormati dan disegani oleh masyarakat akan menempati lapisan sosial masyarakat. Yang kedua adalah sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, stratifikasi sosial tertutup, closed social stratification, membatasi perpindahan status sosial individu untuk naik ke lapisan bawah, contoh sistem kasta dalam masyarakat. Yang kedua adalah stratifikasi sosial terbuka, open social stratification, bersifat dinamis karena masyarakat dapat melakukan perpindahan status sosial ke lapisan lain, contoh Andin berasal dari keluarga sederhana. Yang ketiga adalah stratifikasi sosial campuran, merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial dan tertutup, contoh secara budaya yang digolongkan sebagai kasta sudra. Prinsip kesetaraan guna mencapai kepentingan umum. Prinsip kesetaraan dalam masyarakat majemuk perlu diterapkan. Apabila prinsip kesetaraan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menimbulkan konflik sosial. Tindakan diskriminatif termasuk contoh tidak diterapkan. Apabila prinsip kesetaraan dalam masyarakat, akibatnya muncul aksi protes yang dilakukan akibat tidak mendapatkan keadilan. Bentuk-bentuk kesetaraan gender, kesetaraan suku atau bangsa, etnik, kesetaraan ras, kesetaraan agama, kesetaraan sebagai warga negara. Berikut ini adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama adalah kesetaraan hak sebagai warga negara Indonesia dan dikelompokkan dalam berbagai bidang tersebut. Yang pertama adalah bidang sosial dan budaya, yang kedua adalah bidang ekonomi, yang ketiga adalah bidang politik. Yang kedua adalah hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga Indonesia memiliki hak sekaligus kewajiban yang diatur dalam UUD NRI 1945, dibagi dalam berbagai bidang seperti yang pertama, bidang bela negara, yang kedua, bidang politik dan hukum, yang ketiga adalah bidang pertahanan dan keamanan. Harmoni sosial, kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Harmoni sosial terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan solidaritas, yakni kekompakan atau ketidakserakawanan. Berikut adalah berbagai perbedaan sosial antar kelompok dalam masyarakat. Yang pertama adalah perbedaan status sosial, yang kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan, yang ketiga adalah
perbedaan kepentingan. Yang terakhir adalah perbedaan pendirian dan keyakinan. Relasi sosial antar kelompok dalam masyarakat. Yang pertama adalah alkulturasi, terbentuknya apabila kelompok masyarakat atau kebudayaan dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing. Yang kedua adalah asimilasi, merupakan proses mengurangi perbedaan antar kelompok yang diikuti dan saling sesuaikan diri. Yang ketiga adalah interseksi, sesuatu titik potong atau pertemuan keanggotaan kelompok sosial dari berbagai seksi kelompok sosial. Konsolidasi merupakan upaya kelompok sosial memperteguh atau menguatkan hubungan keanggotaan, membedakan suatu kelompok dengan kelompok lain. Dominasi merupakan paham politik untuk melakukan penaklukan atau penguasaan terhadap kelompok lain agar memperoleh keuntungan secara ekonomi dan politik. Yang terakhir adalah difusi, merupakan proses menyebar unsur-unsur kebudayaan suatu kelompok masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Upaya menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia terdiri dari atas individu dan kelompok yang memiliki keragaman sosial budaya seperti agama, suku, ras, dan adat istiadat. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Keragaman sosial dapat dijadikan sebagai identitas suatu bangsa. Apabila keragaman sosial tidak disikapi secara bijak, akan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Contohnya seperti munculnya masalah kesenjangan sosial, kriminalitas, konflik sosial, dan kemiskinan. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia terdiri atas individu dan kelompok yang memiliki keragaman sosial budaya seperti agama, suku, ras, dan adat istiadat. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Keragaman sosial dapat dijadikan sebagai identitas suatu bangsa. Apabila keragaman sosial tidak disikapi secara bijak, akan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Contohnya munculnya masalah kesenjangan sosial, kriminalitas, konflik sosial, dan kemiskinan. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat secara berikut. Yang pertama adalah mengembangkan upaya akomodatif. Yang kedua adalah mengembangkan nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga adalah menanamkan pendidikan multikultural. Yang keempat adalah mewujudkan toleransi dan menghargai perbedaan. Yang kelima adalah mewujudkan integrasi sosial. Yang keenam adalah mengembangkan sikap demokratis dan anti diskriminasi. Masyarakat atas individu dan kelompok yang memiliki perbedaan sosial dalam masyarakat tersebut meliputi perbedaan kepentingan sosial dan budayaan. Berbagai perbedaan perlu disikapi dengan saling menghormati dan menghargai masyarakat sehingga tercipta kehidupan harmonis. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyebutan materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.